Pemirsa, Kota Semarang selama ini identik dengan banjir. Hujan deras beberapa saat bisa menyebabkan genangan banjir di sejumlah titik di Kota Semarang. Nah, sejauh mana pemerintah Kota Semarang di bawah komando Wali Kota Hefarita Gunaryanti Rahayu atau akrab disapa Mbak Ita ini mampu mengendalikan dan meminimalisir banjir di ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini? Jawa Post TV menurunkan liputannya di Semarang Rumah Kita, upaya pemerintah kota mengendalikan banjir di ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Semarang kali ini banjir. Lirik lagu tersebut seolah menggambarkan kondisi kota Semarang yang berada di wilayah pesisir Pulau Jawa, rentan terendam banjir. Hasil penelitian dosen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Heri Sutanta beberapa waktu lalu mengungkapkan peran kenaikan air laut global di Semarang saat ini mencapai 3 hingga 5 mm per tahun, sementara penurunan tanah mencapai 9 cm. Artinya, ada kenaikan penurunan tanah 30 kali lebih besar dibanding kenaikan air laut global. Tidak hanya kota Semarang, kota besar di pesisir Pulau Jawa lainnya seperti Jakarta juga mengalami hal serupa. Sama-sama berada di wilayah pesisir yang tanahnya terbentuk dari aluvial hasil endapan sungai, sehingga lebih mudah mengalami pemadatan dan akhirnya penurunan tanah. Hasil penelitian tersebut juga mengungkap bahwa di daerah tangkapan air kota Semarang yang dulunya banyak kebun, tanah tegalan, dan ruang terbuka, kemudian berubah menjadi kompleks perumahan, kawasan industri, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya imbuhan di cekungan air tanah. Kondisi yang demikian membuat kota Semarang rawan banjir. Pada awal Januari 2023 silam, kota Semarang bahkan mengalami banjir ekstrim di wilayah Semarang Bawah. Belajar dari pengalaman tersebut, sejumlah upaya nyata telah dilakukan pemerintah kota Semarang. Di bawah koordinasi langsung Wali Kota Semarang, Dr. Insinyur Hefarita Gunaryanti Rahayu M.Sos, atau yang intim disapa Mbak Ita, Pemkot Semarang melalui dinas terkait melakukan upaya pengendalian banjir, yakni dengan berbagai langkah. Salah satunya adalah memperkuat infrastruktur pengendalian banjir. Pengerukan sedimentasi sungai, penguatan maupun pembuatan talut menjadi prioritas Wali Kota Semarang, Mbak Ita, di sejumlah titik wilayah yang pernah diterjang banjir bandang, seperti wilayah Ngalian maupun di Dinar Elok, Rawasari, dan sejumlah wilayah lainnya. Upaya ini cukup efektif karena ketika hujan deras awal tahun 2024, wilayah tersebut bebas dari terjangan maupun rendaman banjir. Secara khusus, Mbak Ita juga memberikan perhatian terhadap pembangunan jembatan Nogososro sebagai salah satu langkah pengendalian banjir di wilayah Kaligawi Genuk. Hal ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat Sang Wali Kota menyikapi genangan air yang terjadi di wilayah tersebut. Mbak Ita menyampaikan jembatan Nogososro masih dalam tahap pembongkaran, untuk selanjutnya akan dibangun ulang. Mbak Ita mengakui proyek tersebut baru saja dikerjakan setelah ia melakukan tinjauan banjir pada awal Desember tahun 2023 lalu. Untuk penanganan banjir, sebaiknya saluran sepanjang Jalan Mugiarjo harus dibenahi untuk kelancaran air. Sebelum ada penanaman pipa, itu dulunya saluran di tepi jalan rel itu ada salurannya, Pak. Sekarang kan setelah itu kok malah pada ditutupi gitu. Jadi kan air nggak bisa jalan, mengakibatkan banjir. Nah, ini kan udah ditinggikan, ini nanti tinggal kalinya itu agak diperlebar yang ke arah utara itu agak diperlebar biar air bisa lancar. Itu kemungkinan mendingan bisa agak nggak banjir lah, mengurangi kebanjiran itu. Untuk masukannya itu selokan agak diperlebar, untuk saluran pembuangannya untuk diperlancar, dibuang di laut apa di mana.
Terus daerah Telogosari itu sering banjir karena salurannya ya tidak ada pembuangan yang untuk tidak ada alirannya gitu. Dalam satu hari peristiwa pasti terjadi, dan untuk memenuhi kebutuhan Anda akan informasi, kami hadir menjelang waktu istirahat Anda. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat John Arman Saragi menjatuhkan vonis hukuman penjara seumur hidup pada terdakwa Teddy Minahasa. Update malam, setiap hari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Morning, pemirsa Jawa Post TV, gimana kabar? Di jalan-jalan pagi-pagi. Kita ada di Sidoarjo nih pemirsa Jawa Post TV, di Gedung Kesenian Rumah Budaya Malik Ibrahim. Hotel ini mulai beroperasi pada tanggal 22 Agustus 1928. Jalan-jalan pagi-pagi, hadir setiap hari, pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Dalam mengendalikan banjir, pemerintah Kota Semarang tidak bisa sendirian. Karena itulah pemerintah kota bersinergi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Salah satu bentuk sinergi antara pemerintah kota dan pemerintah pusat seperti tampak di belakang saya ini adalah proyek normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur setelah sebelumnya sukses melakukan normalisasi Sungai Banjir Kanal Barat. Terbukti, sinergi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam melakukan normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur maupun Barat ini mampu mengendalikan banjir di Kota Semarang. Wilayah lainnya yang kerap tergenang seperti Muktiar Jolor saat ini masih dalam tahap peninggian, betonisasi di beberapa titik. Sedangkan di depan RSI Sultan Agung hanya perlu perawatan inlet-inlet atau penutup saluran air. Genangan yang ada cepat surut berkat bantuan pompa air yang sudah maksimal. Pompa-pompa air di sejumlah rumah pompa dimaksimalkan. Pompa air yang rusak bahkan telah diperbaiki. Pengadaan pompa untuk mengganti pompa yang sudah tidak bisa diperbaiki juga sudah dianggarkan untuk dilakukan pembelian pada tahun anggaran 2024. Pun, pompa portabel telah disiagakan di sejumlah titik. Maka begitu curah hujan tinggi, infrastruktur pengendali banjir itu akan bekerja. Sehingga wilayah yang selama ini menjadi langganan banjir, airnya akan cepat surut. Sebagai wali kota, Mbak Ita kerap terjun langsung memantau kondisi genangan ketika curah hujan tinggi dan menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat melakukan penanganan. Saya memang tinjauan di wilayah Gayam Sari di bawah jembatan tol. Di bawah jembatan tol. Memang di situ kan informasi dari Pak Camat kan selalu tergenang. Nah, di beberapa titik kalau ada jembatan tol di atasnya itu pasti tempatnya itu cekungan. Nah, harusnya sebagai cekungan itu yang harus diwaspadai. Dan ternyata tadi kita bersama-sama lah ya temukan bahwa inlet-inletnya ini banyak yang tertutup. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan dari PU juga menyampaikan bahwa udah lama nggak pernah dilihat. Sehingga tadi saya minta sama PU yang pertama membersihkan inlet. Karena itu memang batasnya kan juga hanya sampai di depannya rumah makan ya, rumah makan yang nasi pindang itu. Yang kedua, saya tadi juga minta bantuan karena itu jalannya adalah jalan milik provinsi. Sehingga saya minta untuk aspalnya itu dipepetin sampai di batas saluran. Karena kalau enggak itu kan tadi ke bawah tanah-tanahnya ini kan nempel airnya kan di inlet. Kemudian
tanah itu kan menjadi lebih tinggi daripada air, daripada inletnya, sehingga genangan-genangan itu tidak bisa mengalir ke dalam. Yang ketiga, saya minta juga sama PU untuk mapping PJM karena tadi kan betul-betul rapat merupakan PJM dari bangunan-bangunan yang ada di sepanjang Jalan Majapahit tadi, sehingga saya minta untuk dipetakan, kemudian yang khususnya yang untuk cekungan-cekungan, kemudian PJM itu untuk ada sebagian dibuka gitu, sehingga nanti air itu bisa masuk ke dalam saluran. Karena kalau kita ini dari awal sudah bisa mendeteksi, mestinya tidak ada yang namanya genangan yang ada di Queen City, Gendingan gitu ya. Kemudian yang ada di Gayam Sari ini yang utama di situ, termasuk yang ada di Jalan Dr. Cipto. Nah, kemudian yang permasalahan sampah-sampah juga harus kita cek lagi, utamanya kalau ini fokus ke Semarang Barat, karena Semarang Barat itu kan pemukiman padat, ada pasar gitu ya. Kemudian juga kita juga harus melihat juga masalah sedimentasi yang di banjir kanal barat, karena kalau banjir kanal timur relatif walaupun ada sedimen tapi samping kiri kanannya kan masih lebar gitu ya, yang di bantaran sungainya dan sebagainya. Tapi kalau yang di banjir kanal barat ini sungainya lebar tapi sedimennya hampir rata dengan bantarannya gitu, sehingga ini harus kita bisa melakukan koordinasi. Ya sebenarnya sih alhamdulillah ya, dengan curah hujan yang tadi malam juga sangat-sangat luar biasa, tidak ada lagi yang lebih parah gitu ya. Penanganan banjir tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Semarang. Peran serta aktif masyarakat juga sangat berarti agar kasus seperti banyaknya inlet atau penutup saluran air di sejumlah ruas jalan di Kota Semarang tidak terjadi. Sebab imbas dari hilangnya inlet akibat pencurian menyebabkan saluran air tersumbat kotoran sehingga air akan lama untuk surut. Dengan konsep bergerak bersama, penanganan atau pengendalian banjir akan berjalan optimal untuk mewujudkan Kota Semarang menjadi semakin hebat. Pemirsa, demikian program Semarang Rumah Kita dengan tema mengendalikan banjir di Kota Semarang oleh pemerintah kota di bawah kepemimpinan Wali Kota Hevarita Gunaryanti Rahayu. Sampai jumpa dalam program Semarang Rumah Kita pada edisi selanjutnya.